Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah, dan begitu pula para peserta online yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita senantiasa berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena inilah tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan dan amalan-amalan saleh yang senantiasa menghiasi kehidupan kita. Semoga setiap langkah niat baik amal ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan kemudahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas Kitab Tauhid karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan hakikat keimanan seorang hamba, dan kemarin kita baru sampai penjelasan terkait dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah jelaskan kemarin bahwa keimanan kepada Allah, rukun iman ini termasuk pokok-pokok dalam agama kita. Artinya seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau ditanya ada berapa rukun iman, ya, maka seorang muslim harus menjawab rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, karena ini menjadi pokok dalam agama kita. Ketika ada yang berbeda pendapat terhadap masalah ini, ataupun tidak menerimanya, tidak mengakuinya, mengimaninya, maka tidak ada keimanan dalam hatinya. Nah, termasuk juga ya, rincian daripada rukun-rukun iman yang ada, maka kita telah jelaskan kemarin, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali dengan kita meyakini beberapa hal, dan itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu iman kepada wujud Allah, iman terhadap rububiyah Allah, iman terhadap uluhiyah Allah, dan iman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keempat hal yang harus ada
di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jadi ini adalah batasan minimal terkait dengan wawasan kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disebut beriman kepada Allah, batasan minimalnya adalah kita melakukan meyakini dan melakukan keempat hal ini. Adapun selainnya, terkait dengan masalah di mana Allah Subhanahu wa taala bertempat dan lain sebagainya, maka ini adalah masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang yang seseorang itu bisa berbeda pendapat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adapun yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, kita akan menyempurnakan pembahasan kita terkait dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, selain daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita terhadap rukun iman yang 6 itu harus kita barengi dengan pengetahuan kita terhadap rincian daripada rukun iman yang 6. Rukun-rukun iman yang 6 itu harus kita sertai dengan pemahaman terhadap dengan ke-6 rukun iman yang ada. Jangan sampai kita hanya memahami kalau masalah terkait dengan rukun iman, kalau kita ditanya rukun iman itu ada 6, kemudian kita ditanya apa makna rukun iman kepada Allah, kita tidak tahu, Kemudian apa yang harus kita yakini terkait dengan rukun, terkait dengan iman kepada malaikat misalnya, kita pun tidak tahu. Maka setidaknya ada batasan minimal yang harus diyakini dan dijalankan seorang hamba terkait dengan ke-6 rukun iman yang ada. Baik, maka kita masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu adalah al-iman bil malaikat. Iman terhadap malaikat. Apa makna daripada iman terhadap malaikat? Apa batasan minimal yang harus kita ketahui terkait dengan iman terhadap para malaikat? Juga harus kita miliki, jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi terkait dengan beriman terhadap para malaikat, maka hal yang harus kita ketahui dalam masalah ini adalah bahwa ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu iman terhadap malaikat itu setidaknya mencakup khalaqahumullahu min nurin. Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan mereka, yaitu para malaikat, dengan dari cahaya. Ini sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasannya Allah menciptakan para malaikat itu berasal dari cahaya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dalam Al-Quran, nanti kita bisa buka dalam Al-Quran terkait dengan penciptaan para malaikat. Intinya para malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Ini yang harus kita yakini pertama. Wa hum 'abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Dan para malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini adalah hamba ciptaan Allah
yang tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'un. Dan mereka tidak memiliki, para malaikat itu tidak memiliki kekhususan. Kekhususan itu maknanya adalah hak-hak khusus dalam masalah rububiyah maupun uluhiyah. Kalau tadi kita jelaskan dalam masalah iman terhadap Allah, maka Allah itu yang harus kita yakini, ya. Kita meyakini rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Artinya Allah memiliki hak dan sifat rububiyah dan uluhiyah. Allah menciptakan manusia, memberikan rizki, mengatur urusan hidup yang ada di dalam alam semesta ini, itu adalah sifat rububiyah. Sedangkan sifat uluhiyah, ya, sifat Allah wajib untuk diibadahi. Nah, sedangkan para malaikat ini mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang tugasnya beribadah kepada Allah dan mereka tidak memiliki sama sekali hak terhadap rububiyah maupun uluhiyah. Artinya, jemaah sekalian, para malaikat itu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan, kemampuan untuk memberikan rezeki, kemampuan untuk mengatur urusan makhluk ciptaan Allah, maka seluruhnya tidak mereka miliki hak tersebut. Kalaupun misalnya terkait dengan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis arba'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, ya, untuk mencatat rezeki manusia saat nyawanya telah Allah tiupkan, ya, setelah genap berapa hari saat di kandungan, jemaah sekalian, ya, 120 hari, ya, 120 hari itu adalah waktu di mana Allah telah menyempurnakan penciptaan manusia di dalam kandungan, ya, di dalam kandungannya. Ketika telah mencapai 120 hari, maka Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam, ya, jasad tersebut, maka dia telah disebut sebagai manusia meskipun dia belum dilahirkan. Makanya ada kaitan dengan apabila janin sudah usia 120 hari, maka ketika meninggal di dalam kandungan, cara menyikapinya itu berbeda. Ketika bayi itu, kandungan itu meninggal, ya, maka kalau sudah mencapai 120 hari, maka dia dianggap sebagai manusia pada umumnya. Nah, baik. Nah, perintah-perintah Allah kepada para malaikat untuk meniupkan ruh, untuk menetapkan rizkinya, untuk menetapkan ajalnya, ini bukan semata-mata, ya, kemampuan dan wewenang mutlak dari para malaikat, melainkan ini adalah perintah dan tidaklah para malaikat itu melakukannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jemaah yang dimuliakan Allah, para malaikat itu adalah hamba ciptaan Allah yang wajib untuk beribadah kepada Allah, memiliki kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah, dan mereka tidak memiliki sama sekali hak ataupun kekhususan dalam masalah rububiyah itu tadi, ya, menciptakan, memberikan rizki dan mengatur urusan manusia, itu mereka tidak memiliki sama sekali kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah Allah. Begitu pula terhadap uluhiyah, apalagi sama sekali mereka tidak memilikinya. Ya, sama sekali mereka tidak
tidak memilikinya. Jadi kalau ada orang yang menyembah para malaikat, ya, menyembah para malaikat, maka ya, ataupun sebagian orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah inatha. Inatha itu adalah ya, putri-putri Allah Subhanahu wa taala, ya, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala persangkaan orang-orang musyrik bahwasannya para malaikat itu adalah anak-anak putri Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 40. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa asfakum rabbukum bil banin?" Maka apakah pantas Allah memiliki anak laki-laki untukmu? Ya. Dan ia mengambil anak-anak perempuan dari malaikat. Sungguh kalian ya benar-benar mengucapkan perkataan yang besar dosanya. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Ini orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang-orang Nasrani meyakini bahwasannya Nabi Isa itu adalah putra Allah, ya, maka orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah merupakan anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa konsekuensinya kalau mereka meyakini para malaikat itu adalah anak perempuan Allah? Maka mereka akan mengagungkan para malaikat, beribadah kepada para malaikat. Ya. Maka di sini dijelaskan bahwasanya para malaikat sama sekali tidak memiliki hak untuk terhadap rububiyah maupun uluhiyah. Wa hum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Selain para malaikat itu yang harus kita yakini terkait dengan iman terhadap malaikat, Allah menciptakan mereka dari cahaya, kemudian mereka adalah hamba ya yang wajib beribadah kepada Allah dan mereka tidak memiliki hak terhadap rububiyah maupun uluhiyah Allah, maka yang harus kita yakini juga la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Ya, ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran juga. Sifat daripada malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Artinya mereka senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Ini yang harus kita yakini terkait dengan iman terhadap malaikat. Kalau terhadap hal-hal ini kita berbeda pendapat, maka ini tidak bisa ditolerir, ya. Kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada orang yang menyangkal ataupun berbeda pendapat dalam masalah ini, maka dipastikan dia bermasalah dalam masalah keimanan. Karena ini termasuk usulnya, ya, termasuk pokok-pokok dalam agama kita. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah makna al-iman bil malaikah. Ya.
al-iman bil malaikah, iman terhadap malaikat-malaikat. Selanjutnya jemaah sekalian, yaitu iman terhadap kitab-kitab. Ya. Rukun iman yang ketiga yaitu adalah iman terhadap kitab-kitab. Apa yang harus kita ketahui terkait dengan iman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan? Maka yang harus kita pahami bahwasannya dia yang dimaksud dengan iman terhadap kitab-kitab ini adalah dia al-kutub as-samawiyah allati anzalaha Allah Ta'ala ala ruslihi hidayatan lil bashariyah wa rahmatan bihim liyasilu ila sa'adatid darain. Ya, yang dimaksud dengan iman terhadap kitab-kitab itu adalah kitab-kitab samawiyah, ya, yang Allah turunkan dari langit, yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kemudian siapa lagi jamaah sekalian? Ya, Zabur, ya, Taurat, ya, Al-Quran, ya, dan seterusnya. Artinya, ya, Ibrahim juga Allah berikan suhuf, ya, lembaran-lembaran. Ini seluruhnya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, ya, untuk Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya. Jadi Allah menurunkan kitab sebagai panduan kepada para nabi dan umatnya. Ya, maka ini terhadap kitab-kitab tersebut kita wajib untuk meyakininya. Ya, kita wajib untuk meyakininya. Apa fungsi daripada kitab-kitab itu? Hidayatan lil bashariyah, sebagai petunjuk bagi manusia, wa rahmatan bihim, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kok bisa kitab-kitab Al-Qur'an ini sebagai rahmat yang Allah berikan kepada manusia, jemaah sekalian. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah kepada manusia itu adalah Allah turunkan kitab Al-Quran, khususnya kepada umat Nabi Muhammad, kitab Al-Quran sebagai rahmat Allah kepada kita. Kenapa ini menjadi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita? Bayangkan kalau misalnya kita hidup di dunia ini tanpa adanya panduan. Ya, Allah hanya suruh ibadah kita. Allah hanya memerintahkan kita untuk ibadah. Caranya bagaimana? Ya, tidak diajarkan, maka kita akan kesulitan. Bagaimana cara kita untuk masuk surga, terhindar dari neraka, itu tidak ada panduannya, maka kita akan kesulitan. Maka ini Allah turunkan kitab-kitab itu kepada para rasul-rasulnya, selain sebagai petunjuk, maka fungsi lainnya adalah sebagai rahmat kepada mereka. Untuk apa? Liyasilu ila sa'adatid darain, agar mereka bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ya, kebahagiaan di dua negeri, dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana terkait dengan kitab-kitab selain dari Al-Quran yang masih ada sampai sekarang, ya, Injil, kemudian yang lainnya, ya. Maka sikap kita adalah kita meyakini, ya, kita meyakini kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para rasul, ya, yang ada pada zaman dahulu sebelum terjadinya berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, ya,
dan akan menjaganya. Jadi yang Allah berikan jaminan untuk menjaganya dari sekian banyak kitab suci yang ada ini, maka hanya Al-Quran yang Allah berikan jaminannya. Selainnya tidak ada jaminan Allah ya dari Allah terhadap isinya. Maka ya terjadinya banyak penambahan, penyelewengan terhadap kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat dan seterusnya. Maka kita ya meyakini bahwasannya seluruh kitab-kitab itu yang menyempurnakannya adalah Al-Quran. Ketika kita mengimani Al-Quran yang ada sampai sekarang, di mana isinya tidak pernah berubah sama sekali sejak Al-Quran itu diturunkan sampai zaman kita hari ini, maka tidak ada lagi, tidak pernah ada yang namanya penambahan maupun pengurangan dari Al-Quran. Dan fungsi Al-Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ya, kitab-kitab sebelumnya, sehingga kewajiban kita terhadap kitab-kitab sebelumnya meyakini bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada para malaikatnya. Adapun yang ada sekarang kitab-kitab suci itu sudah tidak murni lagi, ya, sudah tidak murni lagi. Dan kewajiban kita cukup meyakini Al-Quran yang telah menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu membawa kitab Injil, ya, kitab Injil ataupun Taurat, ya, wallahu alam, maka Rasulullah sangat marah sekali, ya, Rasulullah sangat marah sekali. Artinya, ya, Al-Quran itu sudah diturunkan kepada kalian dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, maka tidak ada manfaatnya bagi kalian untuk mempelajari dan seterusnya. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka setidaknya ini hal yang harus kita yakini terkait dengan al-iman bil kutub, iman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya al-iman bil rusul, iman terhadap rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi ya rukun iman yang keempat yang harus kita yakini, ya. Dan batasan minimal, pengetahuan minimal kita terhadap iman terhadap para rasul itu juga harus kita miliki. Apa itu? Keimanan terhadap rasul yang harus kita yakini yaitu adalah al-iman bi anna risalatahum haqqun min indillah. Bahwa iman terhadap para rasul itu yang harus kita miliki, poin-poinnya adalah mengimani, meyakini bahwa risalah yang mereka bawa itu benar adanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita yakini, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita berbuat sebagaimana keyakinan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan dari Allah, melainkan ya perkataan Muhammad, ya, perkataannya si Muhammad, ya. Kemudian itu adalah hasil dari buatannya Muhammad. Ini adalah perkataan orang-orang musyrik, ya, perkataan orang-orang musyrik. Apakah ada sampai zaman sekarang orang yang tidak meyakini, ya,
bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi ya, itu berasal dari Allah, maka bisa jadi ada ya, bisa jadi ada orang yang tidak meyakini sunnah-sunnah nabi ya, bahwasanya itu adalah berasal merupakan contoh dari nabi. Kemudian apa yang dibawa oleh nabi mereka dustakan, ini adalah bentuk-bentuk mereka tidak beriman terhadap risalah yang dibawa oleh para nabi. Kemudian al-iman bi anna ya, biman alimna ismahu minhum ya. Jadi iman terhadap para rasul itu mencakup kita harus mengimani ya terhadap nama-nama yang kita ketahui di antara mereka. Jadi para nabi dan rasul yang Allah utus itu sebagian Allah kisahkan di dalam Al-Quran dan sebagian yang lainnya tidak Allah kisahkan. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan ya dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ya, dalam Al-Quran ayat pada juz yang ketiga ya, Allah sebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan seterusnya ya, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Juga Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya para rasul-rasul yang kami telah kisahkan ya tentang mereka, nama-nama mereka dan seterusnya, dan ada juga yang belum kami kisahkan. Namun ya terhadap nama-nama yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya ya, Nabi Adam ya, maka terhadap nama-nama para rasul yang Allah sebutkan nama mereka di dalam Al-Quran, kewajiban kita adalah mengimaninya, meyakini ya. Jangan sampai kita tidak meyakini salah satu nama dari mereka yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan wa tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Keimanan kita terhadap para rasul itu adalah mencakup juga pembenaran terhadap apa yang mereka bawa ya, apa yang mereka kabarkan ya dari kabar-kabar yang sahih. Maksudnya apa? Nah, ini khususnya misalnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan dianggap sebagai seorang yang mengimani iman terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga kita membenarkan setiap kabar sabda yang beliau sampaikan, tentunya yang dari jalur yang sahih. Misalnya kalau ada orang yang tidak meyakini ya, menolak akan hadis-hadis yang sahih misalnya, maka ini dia tidak akan sempurna keimanannya. Ya, sudah jelas bahwasanya hadis ini terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, yang dimana seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah seluruhnya sahih. Ya. Jadi kalau ada orang yang menolak untuk meyakini hadis-hadis yang sahih, maka ya imannya bermasalah. Baik. Dan begitu pula keimanan kita terhadap para rasul itu mencakup al-amalu bisyariati
khatimuhumur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi iman terhadap Rasul itu mencakup beramal dengan syariat, ya. Penutup para rasul yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang harus kita yakini dan amalkan kaitannya dengan poin iman terhadap para rasul. Nah, jadi kalau terhadap keempat hal ini kita tidak meyakininya, maka ada yang bermasalah dalam keimanan kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Apa makna daripada iman terhadap hari akhir? Para ulama menjelaskan al-iman bil yaumil akhir la yatimmu illa bi thalathati. Iman terhadap hari akhir tidak akan sempurna kecuali kita meyakini tiga hal. Ya, kita meyakini tiga hal. Di mana tiga hal ini menjadi ya di antara proses-proses yang harus dilalui oleh setiap manusia saat mereka akan kembali ke alam akhirat. Ya, disebutkan bahwasannya ketiga hal itu adalah al-iman bil ba'ats. Iman terhadap hari kebangkitan. Ya. Iman terhadap hari kebangkitan. Jadi kalau ada orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, maka dia belum disebut iman terhadap hari akhir. Kalau seseorang tidak bisa disebut iman terhadap hari akhir, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Ya, khususnya iman terhadap rukun iman yang benar. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jamaah sekalian. Orang-orang musyrik itu tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Yang mereka yakini itu adalah kalau manusia itu meninggal, ya sudah tamat riwayatnya. Tidak ada lagi ceritanya dia akan dibangkitkan, dihitung amalnya, dimasukkan ke neraka ataupun surga. Tidak ada. Menurut mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah menyebutkan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan orang-orang musyrik, ya, dan mereka berkata ma hiya, kehidupan ini illa hayatuna dunya, ya, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia saja. Jadi mereka tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Namutu, ya, wa nahya, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali masa. Ya. Artinya kalau mereka itu di dunia, ya, kalau tidak hidup ya mati begitu saja. Ya. Dan tidak bisa ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Jadi menurut mereka itu waktu yang akan menghabiskan kita. Ya. Setelah kita meninggal maka tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan sekali lagi apa yang mereka lakukan itu mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu sama sekali. Wa ma inhum illa yadhunnun, mereka itu hanyalah orang-orang yang menduga saja. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama al-iman bil ba'ats, iman terhadap hari kebangkitan. Setelah manusia baik yang ada di dalam kubur maupun yang masih hidup ditiup trompet yang pertama oleh malaikat siapa Pak? Israfil, maka matilah seluruh
makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kecuali menurut sebagian ulama, ketika trompet pertama itu ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta itu mati semua. Makanya ini yang disebutkan bahwasannya Allah itu maha kekal, selainnya tidak ada yang kekal. Ya, akan disebutkan setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka Allah juga mematikan malaikat ini, ya, karena seluruhnya tidak ada yang kekal kecuali Allah. Ya. Setelah itu Allah bangkitkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, trompet yang kedua, yang fungsinya adalah untuk membangkitkan seluruh makhluk ciptaan Allah dari pertama sampai terakhir. Ya. Baik, ini yang pertama, al-iman bil ba'ats, iman terhadap hari kebangkitan. Yang kedua, al-imanu bil hisab wal jaza, iman terhadap adanya proses hisab dan jaza, yaitu pemberian balasan kebaikan ataukah keburukan. Hisab yang terhadap amalan baik atau amalan buruk. Nah, ini juga yang harus kita imani terkait dengan hari akhir. Jadi kalau kita ditanya, apa makna daripada iman terhadap hari akhir? Apa yang menyempurnakan iman seseorang terhadap hari akhir? Maka jawabannya, ya harus iman terhadap hari kebangkitan, harus iman terhadap hisab dan jaza, dan yang ketiga, iman terhadap al-jannah wan nar, surga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, tidak mungkin masa sih seorang akan dimasukkan ke dalam neraka ataukah surga, maka imannya terhadap hari akhir cacat. Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, dan terakhir, rukun iman yang keenam yaitu adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Apa makna iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk? Yaitu takdirullah ta'ala bima sayakunu hasba ma sabaqa bihi ilmuh wa anqadat hikmatuh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan takdir yaitu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang akan terjadi, ya, yang dimana hal tersebut telah didahului, artinya Allah mengetahuinya. Jadi apa yang akan terjadi esok hari ini, jemaah sekalian, itu Allah sudah mengetahui tentang ilmunya. Ya. Kemudian wangqadat hikmatuhu, ya, dan telah tetap hikmahnya. Jadi kalau misalnya besok itu kita mendapatkan kebaikan, pertama Allah mengetahuinya, dan yang kedua telah ada hikmahnya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, pertama Allah mengetahuinya, ya, dan yang kedua itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, yang pertama Allah mengetahuinya, dan yang kedua Allah menetapkan di sana terdapat hikmahnya. Ya. Ini adalah makna al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Khairihi wa syarri ini menunjukkan bahwasannya takdir Allah itu ada dua. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang baik maupun yang buruk ini merupakan bahasa dari manusia, ya. Jadi manusia itu melihat bahwasanya ketetapan Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Namun di sisi Allah seluruh takdir Allah itu adalah baik seluruh. Meskipun misalnya bersifat keburukan, kita tertimpa musibah ini itu, menurut Allah seluruhnya itu adalah baik. Ya, sedangkan menurut manusia
Ada yang disukai, maka itu adalah takdir yang baik. Ada pula yang tidak disukai, maka itu adalah takdir yang terhadap keduanya kita harus meyakininya dan mengamalkannya, ya. Dan keimanan kita terhadap takdir yang baik maupun yang buruk tidak akan sempurna kecuali dengan 4 hal juga. Apa itu? Al-imanu bi'ilmillahi ta'ala. Iman terhadap ilmu Allah. Artinya adalah apa yang belum terjadi itu sudah Allah ketahui. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu bil kitabah wa anna Allah kataba ma'alima. Ya. Iman terhadap tulisan, ketetapan bahwasanya Allah telah menetapkan apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Dan yang ketiga, wal imanu bi annahu la yahsulu fi hadzal kauni illa ma Allah. Iman terhadap takdir Allah itu mencakup kita mengimani bahwasannya apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini itu semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, kepandaian kita, kekuatan kita, harta kita, tidak. Seluruhnya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wal imanu bi anna Allah khalaqal khalqa wa a'malahu. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluknya dan telah menciptakan amalan-amalan perbuatan mereka. Ya, menciptakan amalan-amalan perbuatan mereka. Artinya Allah menakdirkan kita untuk bisa bekerja, sekolah, ya, dan yang lainnya seluruhnya itu adalah Allah menciptakan ciptaannya bersama amalan-amalan mereka. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keenam makna dari rukun iman yang 6 yang harus kita ketahui. Dan ini batasan minimal yang harus diketahui oleh setiap muslim mukmin ya dalam kehidupannya. Sekali lagi, rukun iman termasuk pokok dalam ajaran Islam yang selain kita diwajibkan untuk mengimaninya, maka kita juga diwajibkan untuk mempelajari dan mendalaminya. Ya. Karena kebanyakan orang itu bermaksiat dan lain sebagainya itu karena kurangnya pengetahuannya terhadap makna rukun iman. Kalau misalnya kita ambil contoh jemaah sekalian, iman kepada Allah itu adalah mencakup iman terhadap asma dan sifat Allah. Apa pengaruhnya terhadap asma dan sifat Allah? Ya. Jadi kalau seseorang itu membutuhkan pertolongan dari Allah, maka Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, maka Allah akan membantu orang tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, inilah keenam rukun iman yang telah kita pelajari dan bahas bersama. Semoga bermanfaat. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Allah. Baik yang online, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya. Ustaz, sekarang kan ada fenomena nih di sosmed nih, orang suka bilang cek kodam. Nah, kalau kita kan orang muslim ya ini Polri. Sedangkan fenomena ini cek kodamnya itu apa itu binatang ini. Jadi dia itu ignorannya. Menanggapi kayak gini, apakah orang seperti ini jatuh dalam kesyirikan? Islam ini kan diajarin korin itu ada. Ini korin yang dicek kodam sekarang ini, oh dia kodamnya kodam kelinci atau kodam apa gitu. Bagaimana ini statis? Kayaknya keren tapi tak benar kan. Menurut saya sih salah, tapi nggak tahu saya dari pandangan Sari gimana Ustaz. Baik. Jadi terkait dengan
permasalahan cek khodam ya. Jadi kita bahas terlebih dahulu apa yang artinya arti dari khodam itu sendiri. Khodam itu artinya adalah secara bahasa artinya adalah pembantu. Khodama yahdumu, khodimul haramain, pembantu wa masjidil haram, ya. Khodimah, pembantu di rumah. Nah, khodam itu berasal dari kata khodama yahdumu yang artinya adalah membantu, mengawal, menjaga, ya. Baik. Nah, kalau menurut adat manusia, ya terutama misalnya orang Indonesia ataupun orang Kejawa dan lain sebagainya, khodam itu dipercaya sebagai sesuatu ya yang bisa menjaga seseorang dari mara bahaya misalnya. Bisa khodam itu pembantu itu dalam wujud singa, harimau, ya, nenek tua dan seterusnya. Baik. Nah, bagaimana Islam di dalam menyikapi hal ini? Yang pertama, seseorang ya, tidak boleh meminta ini seluruhnya ini disinyalir adalah khodam yang dimaksud menurut sebagian orang yang mengangkat isu ini, mereka meyakininya khodam itu adalah jin dalam bentuk misalnya harimau atau hewan-hewan yang lainnya termasuk manusia, ya, nenek tua dan seterusnya. Ini adalah yang mereka maksud, yaitu adalah para jin, ya, dalam bentuk singa, harimau dan sebagainya. Baik, maka hukum meminta bantuan kepada jin ini jelas haram. Hukum meminta bantuan kepada jin hukumnya jelas yaitu haram. Karena nanti bisa dirujuk di dalam kitab Alamul Jinni Wasyayatin, alam jin dan syaitan. Ya, ini di sana dibahas dalam masalah hukum meminta bantuan terhadap jin. Maka jelas jamaah sekalian, meminta bantuan kepada jin terhadap, apalagi terhadap yang dia tidak mampu untuk melakukannya, seperti menyembuhkan, menjauhkan dari mara bahaya, mendatangkan terhadap keberuntungan, maka ini jelas-jelas ya melakukan kesyirikan, meminta bantuan kepada manusia saja. Misalnya saya meminta bantuan kepada manusia ya untuk bisa menyembuhkan menyembuhkan penyakit saya, ya, bukan mengobati, menyembuhkan. Maka ini jelas salah, tidak boleh, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, mengecek khodam, siapa khodamnya, apakah singa ataukah kelinci atau yang lainnya, maka ini jelas-jelas dilarang dalam Islam dan tidak ada manfaat. Kalau dia ingin kehidupannya terjaga, sangat mudah sekali, nggak perlu ngecek-ngecek, ya. Nggak perlu ngecek-ngecek. Islam itu sudah sangat mudah sekali. Tidak perlu ngecek dulu karena sudah jelas yang membantu kita, menolong kita, merawat kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, ya, fa idza maridtu fa huwa yashfin, ya. Oh ya, saya lupa. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, ya. Surat apa Pak? Asy-Syu'ara, ya. Ya. Oh iya, betul. Surat Asy-Syu'ara ayat 80, ya. Allah menyebutkan
Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin fa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin, ya, dan seterusnya. Baik, ini jamaah yang dimuliakan Allah, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah dalil bahwasannya hanya Allah semata yang bisa memberikan, ya, makan, minum, menyembuhkan dan seterusnya. Maka tidak bisa manusia ataupun jin dan lain sebagainya yang melakukan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi, perbuatan seperti ini pertama sia-sia, yang kedua adalah jelas perbuatan kesyirikan, ya, karena meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun seorang muslim ingin mencari perlindungan, cukup meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ada online yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada yang lain silahkan, ya. Ya. Jadi, ini kaitannya dengan masalah ilmu hadis. Jadi jamaah sekalian, dalam ilmu hadis itu, ya, dalam ilmu hadis, maka seseorang itu dianjurkan untuk beramal dengan hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih. Apa pengertian sahih, hadis sahih juga nanti ada penjelasannya tersendiri, ya. Baik, kemudian adapun terhadap hadis-hadis yang dhaif, ya, katakanlah hadis yang dhaif. Terhadap hadis yang dhaif, ya, maka pertama cara mensikapinya, kita dalam masalah pokok-pokok ajaran Islam, ya, ataupun dalam masalah akidah, maka para ulama menyebutkan tidak, hadis dhaif tidak boleh untuk digunakan pada perkara-perkara akidah ataupun hal-hal yang pokok, yang pertama. Kemudian kalau untuk yang masalah, ya, fadhailul a'mal, keutamaan amal, ya, misalnya untuk masalah sabar, syukur, ya, anjuran-anjuran itu, misalnya ada hadis yang dhaif yang berkaitan dengan masalah anjuran untuk bersabar, bertawakal dan seterusnya, maka ini masih diperbolehkan, ya. Para ulama masih memberikan kelapangan, boleh untuk mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, ya, pada hal-hal yang tadi berkaitan dengan fadhailul a'mal, ya, fadhailul a'mal. Namun dengan tentunya nanti ada syarat-syaratnya, ya. Mengamalkan hadis dhaif, ya, itu nanti ada syarat-syaratnya juga. Dan yang perlu untuk kita ketahui juga jamaah sekalian, terkadang ada hadis dhaif, ya, statusnya dhaif, namun karena
ada hadis-hadis yang menguatkan dari jalur-jalur yang lainnya, ya, maka hadis itu bisa kita amalkan dan bisa derajatnya bisa menjadi hasan misalnya, ya, jadi baik misalnya, ya, karena ada hadis-hadis pendukung yang menguatkan akan apa yang dibicarakan. Namun intinya jemaah sekalian, para ulama sepakat bahwa terhadap hadis-hadis Nabi itu diutamakan untuk kita mengamalkannya hadis-hadis yang sahih seperti itu. Adapun hadis qudsi juga belum tentu seluruhnya sahih, ya. Hadis qudsi itu bisa jadi ada yang statusnya sahih, ada yang statusnya hasan, ada yang bisa jadi juga statusnya dhaif juga bisa. Seperti itu. Karena hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang selain dari Al-Qur'an yang lafadznya itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu juga diriwayatkan sebagaimana hadis-hadis yang lainnya, ya, hadis-hadis yang lain, sehingga derajatnya bisa jadi sahih, hasan maupun dhaif. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita menjaga untuk tidak mengamalkan hadis-hadis yang tidak sahih, ya, maka tidak ada masalah, ini baik, ya. Namun nanti tentunya setiap perkara harus kita kaji bersama ahlinya, bersama ahlinya. Bisa jadi hadis itu dhaif kita katakan. Namun ada hadis-hadis yang lainnya yang justru hasan, ya, ataupun sahih yang berbicara pada hal yang sama. Wallahu a'lam. Cukup, teman sekalian. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami terkait dengan masalah agama. Ada yang usul, ada yang pokok, di mana terhadap perkara-perkara pokok ini kaum muslimin tidak boleh berbeda pendapat. Kalau ada yang berbeda pendapat, maka ini akan menyebabkan dia menyimpang dari ajaran Islam. Adapun terhadap cabang-cabang agama, ya, cabang-cabang agama dalam tata cara sholat dan sebagainya, ada perbedaan pendapat, itu cabangnya. Tapi kalau pokoknya misalnya rukun Islam, kewajiban meyakini sholat 5 waktu itu wajib, itu pokok. Tapi kalau masalah, ya, dalam tata cara sholat yang diperselisihkan oleh para ulama, itu cabang-cabangnya, ya, itu cabang-cabangnya. Maka diperbolehkan berbeda pendapat dalam masalah termasuk juga rukun iman, ya, rukun iman dalam masalah ini. Misalnya contoh iman terhadap para rasul, ya, terhadap hal yang kita jelaskan tadi, maka kita sepakat. Tapi ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya contoh Khidir, apakah itu nabi ataukah tidak? Nah, itu perbedaan pendapat. Itu tidak termasuk pokok, ya, namun termasuk cabang-cabangnya, ya. Kemudian nanti yang lainnya terhadap hari akhir. Terhadap hari akhir yang harus kita yakini adalah iman terhadap hari kebangkitan, hisab, jaza, jannah dan neraka. Itu pokoknya yang harus kita yakini. Tapi cabang-cabangnya apa? Mana hal yang akan kita dahului, kita alami pertama, ya, apakah hisab dulu ataukah urutan-urutannya terkait dengan urutan-urutan, itu masuk cabang-cabangnya, ya, dan yang lainnya. Baik,
Ini yang mungkin yang bisa kita kaji, nama yang dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.